Bapak Ibu, Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Kita masih berkutat di 1 Korintus pasal yang ke-7 tentang pernikahan atau tentang kelajangan. Walaupun yang kita akan soroti tentang kelajangan secara khusus, tapi tidak apa-apa kita coba menyinggung sedikit-sedikit tentang pernikahan Kristen, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, hal yang selanjutnya, kemarin kita belajar bahwa gagasan-gagasan duniawi tentang kecantikan dan ketampanan itu ditolak oleh 1 Korintus pasal 7 kalau dijadikan itu dasar untuk membangun sebuah pernikahan. Dan kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 31, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Apa yang mau diberitahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Gagasan tentang memperkenankan gagasan-gagasan duniawi di mana seks adalah segala-galanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus pasal 7 menolak itu. Firman Allah dengan tegas menolak di bagian manapun bahwa seks adalah segala-galanya. Sebuah gagasan yang disodorkan oleh dunia ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana orang karena tertarik seksualitas lalu kemudian membangun keluarga. Sebuah jebakan yang mengerikan. Firman Allah memberitahu kita, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Tidak ada yang kekal di dunia ini, Bapak Ibu. Semua akan berlalu. Bayangkan kalau orang membangun pernikahan oleh karena ketertarikan seksualitas. Bapak Ibu, saya baca satu artikel cukup menarik. Durasi manusia hidup membangun rumah tangga, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hanya 0,01% untuk hubungan seks. Coba bayangkan kalau seseorang membangun rumah tangga, dibangun karena ketertarikan seksual, karena dorongan seksual, yang semua akan berlalu, tidak ada yang kekal. Bagaimana dengan orang-orang yang punya sistem nilai bahwa seks adalah segala-galanya? Itu sebabnya Bapak Ibu, dia menjadi orang yang begitu selektif, begitu pemilih, begitu berhati-hati karena bagi dia seks adalah segala-galanya, sampai kemudian pasangan harus dipaksa untuk melatih badani mereka, melakukan hal-hal yang sangat mustahil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus pasal 7 sekali lagi melarang keras, tidak memperkenankan gagasan-gagasan duniawi di mana seks adalah segala-galanya. Itu ditolak, Bapak Ibu. Nah, kita perlu punya sistem nilai yang sehat seperti ini dan mengajarkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seks anugerah Allah, melalui seks kemudian kita bisa beranak cucu bertambah banyak, keturunan lahir melalui kita. Tetapi seks bukan segala-galanya. Jika seks dijadikan alasan, dijadikan ketertarikan untuk kemudian orang membangun rumah tangga, maka bersiaplah, hidup rumah tangga akan mengalami banyak sekali kesulitan. 1 Korintus pasal 7 menolong kita, membantu untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, yang tidak menekankan atau gagasan duniawi tentang kecantikan atau ketampanan sebagai dasar untuk membangun hubungan, seksualitas sebagai alasan untuk membangun rumah tangga. Itu dilarang keras, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita sedang hidup di dunia di mana seks begitu dipuja. Kalau Bapak Ibu melihat dalam kitab 1 Korintus, Bapak Ibu, orang-orang di Korintus secara khusus memuja seks, apalagi di sana ada pelacuran bakti. Bagaimana dengan zaman kita sekarang? Jauh lebih buruk. Bagaimana informasi yang kita dapat, bagaimana media sosial begitu gencar, Bapak Ibu, internet begitu luar biasa dengan kecepatan yang sangat tinggi sekarang, yang cukup menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Entah bagaimana situs-situs yang bersinggungan dengan pornografi, saya baca sebuah artikel, lebih mudah untuk bisa dilihat daripada situs-situs yang benar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu kita perlu berhati-hati, kita perlu mengajarkan kepada generasi di bawah kita, ingatlah, dilarang membangun rumah tangga oleh karena ketertarikan seksual, menganggap seks segala-galanya, karena semua akan berlalu yang ada di dunia ini. Bapak Ibu, dalam koridor yang tepat, seks itu anugerah yang indah untuk manusia. Dalam koridor yang tepat, seks itu menjadi begitu baik, tetapi sekarang waktu seks mengambil dominasi manusia, dia merusak manusia. Dia kemudian membawa kepada banyak kesulitan dalam hidup orang-orang, bahkan orang percaya. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.